Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama reka ulang lulusan Pancasila tahun 1945 dengan para anggota: 1. Unjilan sebagai narator, 2. Farika sebagai Muhammad Yamin, 3. Adi sebagai Suekomo, 4. Bangkit sebagai IM Suekarno, 5. Riris sebagai Muhammad Hatta, 6. Hanin sebagai Kiai Haji Wahid Hashim, 7. Esma sebagai Aam Maramis, 8. Valeri sebagai Abdul Kusno Cokro Sojoso, 9. Aziza sebagai kameramen. Baik, langsung saja kita mulai adegan pertama sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei 1945. Tahun 1945, bangsa Indonesia mulai menata masa depan. BPUPKI dibentuk untuk menyusun dasar negara. Pada 29 Mei, sidang pertama dimulai. Inilah saat lahirnya gagasan-gagasan luhur tentang dasar Indonesia merdeka. Saya percaya dasar negara Indonesia harus berpijak kepada kepribadiannya. Maka dari itu, saya mengusulkan yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai tersebut sudah ada sejak dulu. Selain menyampaikan secara lisan, Yamin juga menyerahkan konsep tertulis dengan inti yang tetap, menekankan pentingnya persatuan dan kebangsaan. Adegan 2, sidang BPUPKI 31 Mei 1945. Kita memerlukan negara yang bisa menyatukan semua unsur masyarakat. Sebagai satu tubuh, saya mengusulkan 5 dasar: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima, keadilan sosial. Negara kita tidak boleh meniru sistem individualisme ala barat. Kita harus punya kepribadian bangsa sendiri. Sebagai ahli hukum, Suetomo menolak gagasan negara integralistik, satu tubuh, satu jiwa, satu cita-cita. Adegan 3, sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Izinkan saya memberi nama untuk dasar negara ini, yaitu Pancasila. 5 dasar itu ialah: 1. Kebangsaan, 2. Demokrasi, 3. Kesejahteraan sosial, 4. Kemanusiaan, 5. Ketuhanan yang keberbudayaan. Bila kita dibahas menjadi 3, akan menjadi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan sosio-ketuhanan. Bila dibahas menjadi 1, akan menjadi gotong royong. Pidato ini menggema. Sejak itu 1 Juni dikenal sebagai hari lahir Pancasila, tapi prosesnya belum usai. Adegan 4, rapat panitia 9 22 Juni 1945. 9 tokoh besar dari kalangan nasionalis dan Islam membentuk panitia 9. Mereka mengusung naskah dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Kita harus menyatukan antara nasionalisme
Ya kan ini adalah jembatan untuk kita menuju kemerdekaan. Saya umat Islam. Sudah sepatutnya sila pertama mencerminkan syariat Islam. Namun kita juga harus mempertimbangkan saudara-saudara non-muslim di Indonesia Timur. Sila pertama juga harus mengayomi semuanya. Saya kira rumusan ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya adalah kompromi yang baik. Mari kita sepakati ini bukan soal menang atau kalah, namun tentang persatuan bangsa Indonesia akan bersatu. Akhirnya, lahirlah Piagam Jakarta, naskah awal berisi 5 sila sebagai dasar negara. Artikel 5, pertimbangan perubahan sila pertama 17 Agustus hingga 18 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, tapi malam itu muncul keresahan. Beberapa tokoh dari Indonesia bagian timur menyatakan keberatan terhadap kalimat dalam sila pertama Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saya baru saja menerima kabar dari putusan Indonesia Timur. Mereka merasa kalimat dalam sila pertama bisa memenuhi sedangkan dipaksakan mereka mempertimbangkan untuk tidak ikut dalam bergabung dalam Indonesia Republik Indonesia. Saya memahami kegelisahan mereka. Kalimat itu bisa disalahartikan, seolah negara hanya milik satu golongan, padahal kita memiliki negara untuk semuanya. Saya orang Indonesia, tapi saya juga seorang umat Islam. Jika mengubah satu kalimat bisa menjaga persatuan bangsa, saya rela demi Indonesia, demi Utuh. Ini bukan penghapusan dari Islam, tapi bentuk pengorbanan agar semua bisa agar semua bisa memiliki negara ini. Saudara-saudara, kita ini baru lagi, kita tidak bisa membiarkannya tetap akan sering berjalan. Saya setuju kita ubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena sangat ringkas dalam dan menaungi semuanya. Sebenarnya kita lihat itu kan bangsa yang menuju utara, semua pihak dapat menerimanya. Keputusan itu diambil di hari 18 Agustus 1945 tanpa pertumpahan darah, tanpa debat panjang, sebuah pengorbanan besar untuk persatuan Indonesia. Maka lahirlah 5 sila Pancasila yang final dan resmi. Pancasila adalah warisan leluhur, dirumuskan dengan perdebatan dan pengorbanan, bukan hanya tulisan di atas kertas, tapi darah dan semangat untuk Indonesia yang bersatu. Sekian dari kelompok 1. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.